Jangan lupa di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share ya teman-teman, supaya teman-teman kita yang lain dapat melihat siaran saya ini. Terima kasih. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Desi Ruth Hosiana Simamura. Konten kali ini saya akan membahas mengenai Allah di pihak kita sesuai kisah hidup Ayub yang tertulis dalam Ayub 19 ayat 25. Begini firman Tuhan, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Demikian firman Tuhan. Salam saudaraku, pernahkah saudara dikucilkan teman, diremehkan keluarga, diejek anak kecil, atau setidaknya sedih dan merasa kesepian? Mari sama-sama kita renungkan firman ini. Dalam penderitaan, kita membutuhkan dukungan dari orang-orang yang mengasihi kita. Seberat apapun permasalahan yang kita hadapi, kalau kita masih mendapatkan kepercayaan dan kekuatan dari mereka, kita akan lebih sanggup menghadapinya. Namun ironisnya, dalam kesusahan, kita cenderung memilih untuk sendirian, mengucilkan diri dari keramaian. Kita menangis sendirian dan kita menderita sendirian, sepi dari sapaan teman dan kerabat. Saya akan memberi satu contoh cerita, yaitu ada seorang hamba Tuhan yang tidak hanya kehilangan harta benda, anak-anak dan kesehatannya, ia juga kehilangan teman dan perhatian. Ayub, itulah namanya. Dalam kisah hidupnya, Ayub pun meratap bahwa ia sekarang dikucilkan saudara, kenalan, kaum kerabat, dan kawan-kawannya. Tidak berhenti di situ, ia pun diasingkan oleh anak semang dan budaknya. Dapat kita lihat di Ayub 19 ayat 13-16. Dan bahkan oleh istrinya sendiri. Dapat kita lihat di ayat 17. Ejekan tidak saja diterimanya dari teman karibnya, tetapi juga dari anak-anak kecil. Dapat kita lihat dalam ayat 18-19. Tidak heran pada akhirnya dengan memelas Ayub memohon kepada ketiga sahabatnya, kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku. Lalu, apa respon teman-temannya itu? Tekanan yang dirasakan Ayub sangat berat. Dapat kita lihat dalam ayat 3. Sekarang bertambah dahsyat karena para sahabatnya tidak menunjukkan perhatian dan tidak menerima dirinya. Dapat kita lihat dalam ayat 2-7. Meski demikian, Ayub sekali lagi menyatakan bahwa penderitaan yang ia alami tidak berkaitan dengan dosanya, melainkan disebabkan perbuatan Allah dalam kedaulatannya atas dirinya. Dapat kita lihat dalam ayat 6, ayat 8 sampai dengan ayat 12. Sebagai akibat keyakinannya, semua orang menjauhkan diri dari Ayub, termasuk teman, keluarga yang paling dekat, bahkan anak-anak. Lalu, apa respon Ayub? Ayub tidak mempermasalahkan mereka yang telah menghindari dirinya. Ayub sendiri merasakan keadaan fisiknya begitu menjijikkan, sehingga wajar kalau manusia normal tidak akan mau berdekatan dengan dirinya. Satu hal yang luar biasa dari Ayub adalah imannya yang tidak kehilangan fokus, tetapi tetap tertuju kepada Allah. Meskipun Ayub bergumul sendirian, ia menghampiri Tuhan. Itu sebabnya ia tetap berkata dengan yakin, tetapi aku tahu penebusku hidup dan ia akan bangkit di atas debu. Dapat kita lihat dalam ayat 25. Ayub datang kepada pribadi yang tepat, Allah sendiri. Ia membawa ketidakmengertian dan kekecewaannya kepada Allah. Meskipun Ayub telah menuduh Allah bertindak tidak adil kepadanya,
dengan sengaja menyengsarakan dia. Akan tetapi Ayub meyakini bahwa Allah yang akan tampil membela dia. Seakan-akan Ayub berkata, "Oleh karena Engkau yang mengizinkan aku menderita, maka Engkau pasti yang akan memulihkan aku." Ayub pun tidak sendirian lagi. Meski sahabat-sahabatnya tidak memahami keadaannya, tetapi Allah mengerti. Saudaraku yang terkasih, ada masalah yang dapat kita bagikan dan ceritakan kepada teman. Namun, ada juga masalah yang tidak bisa kita ceritakan kepada siapapun. Akhirnya kita hanya dapat datang kepada Tuhan yang mengerti kepedihan kita bahkan sebelum kita mengucapkan sepatah kata pun. Teman mungkin mengerti sebagian tentang diri kita, tetapi Tuhan mengerti seluruhnya. Teman mengasihi, memperhatikan kita, tetapi Tuhan mengorbankan nyawanya buat kita. Dialah satu-satunya tempat kita mendapatkan kasih sayang dan pertolongan. Pertanyaannya, apakah yang kita harapkan dari Allah saat kita menderita? Beragam jawaban pasti timbul. Banyak orang Kristen mengharapkan Allah akan datang dan membukakan jalan secara instan dan menakjubkan, seperti halnya mukjizat. Akan tetapi, jika harapan kita tidak terwujud, apakah iman kita akan goyah dan kehilangan gairah menjalani hidup? Bagaimana kita bersikap ketika semua orang memusuhi kita, bahkan Tuhan pun tidak mendukung kita? Kita harus waspada, saudaraku. Jika salah bersikap, jangan-jangan kita akan menjadi ateis atau menyerah kepada nasib. Dalam hal seperti itu, kita perlu meneladani Ayub. Di tengah deraan masalah hidup yang bertubi-tubi, mungkin kita berkata, "Di mana Tuhan? Apakah Tuhan masih peduli kepada saya?" Untuk itu, kita pantas mencontoh sikap Ayub, di mana setelah melalui semua anak tangga penderitaan, Ayub tiba pada pernyataan imannya, "Apapun yang terjadi, Tuhan ada di pihak saya." Dapat kita lihat dalam Ayub 19 ayat 23 sampai dengan 27. Ayub sungguh memiliki sikap iman yang luar biasa. Ia memiliki iman yang kuat. Iman Ayub adalah iman Kristiani. Ayub percaya penuh bahwa Allah lah perisainya. Penderitaan boleh menggerogoti sekujur tubuhnya, bahkan menekan jiwanya, namun rohnya tetap berharap padanya. Kenyataannya, kehidupan tidak seindah yang diinginkan, dan banyak orang memandang Ayub sebagai orang jahat yang pantas mendapatkan ganjaran atas kejahatan terselubung. Walaupun kehidupan Ayub hancur berkeping-keping, Ayub memilih beriman kepada Tuhan. Pada akhirnya, matanya sendiri akan menyaksikan Tuhan yang membenarkan dia. Ayub dengan sangat berani menyatakan imannya di puncak penderitaannya. Dapat kita lihat di ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Tuhan memperingatkan orang-orang yang menghakimi Ayub. Mereka dihakimi karena mengambil peran Allah sebagai sang hakim berdasarkan karma dan bukan anugerah. Ayub mengingatkan bahwa mereka pun pada akhirnya harus berhadapan dengan pengadilan Allah tanpa anugerah dan tak ada harapan bagi mereka. Tanpa anugerah Allah tidak ada seorang pun manusia yang cukup baik dapat lolos dari pengadilannya. Saudara yang terkasih, kita bisa dengan mudah menanggung teguran dari manusia yang tidak adil. Jika kita hidup dalam pengharapan akan muncul yang mulia dari Allah yang besar, dan bahwa kita akan dijadikan serupa dengannya ketika kita bertemu dengan Dia sebagaimana Dia. Mari milikilah iman yang kuat dan teguh seperti Ayub. Berharaplah penuh kepada Allah dan percayalah bahwa Dia selalu di pihak kita
dan mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.